Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Bila Istiqomah, Sarul Irza Anamsyah, dan Tarisa Faragita akan membahas materi tentang sumber dan karakteristik ajaran Islam. Sumber ajaran Islam. Kalangan ulama sepakat bahwa sumber ajaran Islam yang utama adalah Al-Quran dan Al-Sunnah. Sedangkan penalaran atau akal pikiran sebagai alat untuk memahami Al-Quran dan Al-Sunnah. Ketentuan ini sesuai dengan agama Islam itu sendiri, sebagai wahyu yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sumber ajaran Islam primer. Yang pertama, Al-Quran. Menurut pendapat yang paling kuat, seperti yang dikemukakan oleh Subhani Sholih, Al-Quran berarti bacaan. Menurut istilah, Al-Quran adalah undang-undang bagi manusia, memberi petunjuk kepada mereka dan menjadi sarana untuk melakukan pendekatan diri dan ibadah kepada Allah dengan membacanya. Al-Hadis. Yang kedua, Al-Hadis berkedudukan sebagai sumber ajaran Islam yang kedua. Hadis juga didasarkan kepada pendapat atau kesepakatan para sahabat, yakni seluruh sahabat sepakat untuk menetapkan tentang wajib mengikuti hadis baik pada masa Rasulullah masih hidup maupun setelah beliau wafat. Ijtihad sebagai sumber ajaran Islam sekunder. Yang pertama, pengertian ijtihad. Secara bahasa, ijtihad berasal dari kata jahada. Kata ini beserta seluruh variasinya menunjukkan pekerjaan yang dilakukan lebih dari biasa, sulit dilaksanakan atau yang tidak disenangi. Dasar-dasar ijtihad. Adapun yang menjadi dasar hukum ijtihad ialah Al-Quran dan Al-Sunnah. Di antara ayat Al-Quran yang menjadi dasar ijtihad adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu Quran Surat An-Nisa ayat 105 dan Quran Surat Al-Rum ayat 21. 3. Syarat-syarat mujtahid. Yang pertama mukallaf, yang kedua mengetahui makna-makna lafaz dan rahasianya, yang ketiga mengetahui keadaan mukhatab yang merupakan sebab pertama terjadinya perintah atau larangan, yang keempat mengetahui keadaan lafaz apakah memiliki qarinah atau tidak. 4. Macam-macam mujtahid. Yang pertama mujtahid mutlak, kedua mujtahid mazhab, ketiga mujtahid fil masail, keempat mujtahid muqayyad. Sifat dasar ajaran Islam. Yang pertama komprehensif, kedua moderat, ketiga dinamis, keempat universal, kelima elastis dan fleksibel, keenam tidak memberatkan, 7 graduasi atau berangsur-angsur, kedelapan sesuai dengan fitrah manusia, 9 argumentasi filosofis. Pengertian normativitas. Normativitas adalah suatu ajaran yang ditelaah lewat berbagai suatu pendekatan dari sumber-sumber hukum tentang persoalan ketuhanan. Pengertian historisitas. Historisitas adalah peristiwa yang benar-benar terjadi di masa lampau. Islam historis merupakan Islam sebagaimana yang dipahami dan dipraktikkan oleh umat Islam yang kemudian melahirkan peradaban Islam. Pengelompokan Islam normatif dan Islam historis. Ada dua, yang pertama nas prinsip atau normatif universal, yang kedua ada nas praktis dan temporal. Keterkaitan normativitas dan historisitas dalam studi keislaman. Normativitas dan historisitas dalam studi keislaman sangat erat kaitannya. Dapat dibuktikan bahwa semua ilmu pengetahuan bersumber dari Al-Quran yang menyangkut tentang normativitas. Sedangkan ada suatu bidang studi yang secara khusus mempelajari tentang sejarah yang di dalamnya membahas tentang topik-topik kesejarahan, baik itu berupa tempat bersejarah, waktu bersejarah tersebut terjadi, siapa saja pelaku yang terlibat dalam peristiwa sejarah tersebut. Moralitas Islam. Moralitas juga merupakan sifat Latin moralis, mempunyai arti sama dengan moral,
hanya ada nada lebih abstrak. Kata moral dan moralitas memiliki arti yang sama, maka dalam pengertian lebih ditekankan pada penggunaan moralitas karena sifatnya yang abstrak. Moralitas adalah sifat moral atau keseluruhan asas dan nilai yang berkenaan dengan baik dan buruk. Moralitas Islam ditinjau dari berbagai bidang. 1. Dalam bidang ibadah. Dalam Islam diterangkan bahwa dalam beribadah dilarang yang namanya kreativitas, sebab mengkreasi atau membentuk suatu ibadah dalam agama Islam dinilai sebagai bid'ah yang dikutip Nabi sebagai kesesatan. 2. Dalam bidang pendidikan. Sejalan dengan bidang ilmu pengetahuan dan kebudayaan, Islam juga memiliki ajaran yang khas dalam pendidikan. Islam memandang bahwa pendidikan adalah hak bagi setiap orang, laki-laki maupun perempuan, dan berlangsung sepanjang hayat. 3. Dalam bidang sosial. Ajaran Islam dalam bidang sosial adalah yang paling menonjol karena seluruh bidang ajaran Islam adalah untuk kesejahteraan manusia. Islam menjunjung tinggi tolong-menolong, saling menasihati, tentang hak dan kesabaran, kesetiakawanan, kerukunan antar tetangga, tenggang rasa, dan kebersamaan. Demikian penjabaran dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.